Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sentosa bagi kita semua. Ulangan 28 ayat 12-14 saya bacakan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat 12-14 yang sudah kita dengar ini adalah bagian dari berkat yang Allah janjikan kepada bangsa Israel. Dan tentunya ayat ini ditulis juga untuk menjadi bagian kita. Jika, ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan ayat-ayat selanjutnya sampai ayat 14 tadi adalah berkat-berkat yang dijanjikan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, menurut sejarah, manusia itu mempunyai 3 kebutuhan pokok, yaitu harta, tahta, dan karena ini lebih ditujukan kepada pria pada awalnya, yang ketiga ialah wanita. Akan tetapi zaman sekarang ketika pria dan wanita sudah setara, tentunya harta, tahta, dan pasangan hidup. Dan menurut ayat-ayat yang tertulis tentang berkat ini di Ulangan 28, ini mengandung tentang harta dan tahta. Ayat 2 sampai ayat 12 tadi itu tentang perbendaharaan Allah yang melimpah, tentang hidup dicukupkan, tentang apa yang kita buat berhasil dan memberkati kehidupan kita. Tetapi ayat yang ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ya, ini berbicara tentang tahta, tentang jabatan, tentang kita akan diangkat menjadi orang-orang yang berpengaruh. Dan bagaimana dengan pasangan hidup? 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, tentang harta, tahta, dan wanita rupa-rupanya Tuhan sudah janjikan bagi kita semua. Dan cara mendapatkannya terkait dengan GPDI Villa Melati Mas menyapa yang lalu bahwa ada orang-orang yang memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yaitu harta, tahta maupun pasangan hidup. Padahal firman Tuhan sudah jelas katakan di sini bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau orang memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan harta, tahta, dan wanita, itu karena orang itu kurang jauh belajarnya. Belajar firman-Nya kurang jauh. Padahal cara mendapatkan harta, tahta, dan wanita dalam artian seluruh kehidupan, seluruh kebutuhan hidup manusia, itu caranya hanya mendengarkan suara Tuhan Allah kita baik-baik dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Itu saja. Maka kita dapat menjalankan hidup tanpa memanfaatkan orang lain. Karena semuanya sudah di bawah kendali dan pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita hidup dengan cerdik dan tulus untuk mengatur hidup kita bagaimana mendengarkan suara Tuhan Allah kita dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Kita tidak usah pikir bagaimana cara untuk mengambil keuntungan dari seseorang atau mengambil keuntungan dari situasi tertentu. Jauhkanlah pikiran itu. Tapi mari kita atur, strategikan gimana caranya supaya saya bisa mengerti firman Tuhan dan melakukan segala perintahnya dengan setia. Itu saja yang butuh kita lakukan. Niscaya seluruh kebutuhan kita, baik harta, tahta maupun pasangan hidup bagi yang belum menikah, tentunya semua sudah Tuhan akan jamin. Tuhan akan berkati kita semua. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa.
Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu Tuhan. Kami tidak perlu capai-capai atau bersusah-susah Tuhan untuk memikirkan strategi-strategi memanfaatkan segala sesuatu. Tapi kami biar mengutamakan, mengatur strategi bagaimana untuk mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Itu saja yang cukup bagi kami. Sehingga Engkau yang akan memimpin kami. Kami percaya Engkau yang akan bertindak Tuhan. Engkau yang mengatur jalan hidup kami. Sehingga segala kebutuhan hidup kami dicukupkan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih untuk renungan ini. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarnya. Biar mereka dapat melakukannya. Dan hamba berdoa bagi umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Mereka akan melakukan segala aktivitas mereka. Apapun Tuhan yang mereka kerjakan, usahakan. Tuhan berkati. Yang berwirausaha, yang bekerja, yang sekolah, kuliah, belajar, mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Apapun Tuhan berkati. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan. Apapun yang mereka hasilkan, baik barang maupun jasa, semuanya berkualitas baik, semuanya memuliakan nama-Mu yang di sorga. Tuhan juga berkati umat-umat-Mu, jemaat-Mu. Berikan pertahanan tubuh yang kuat. Berikan imun tubuh yang kuat. Vitalitas yang prima. Sehingga mereka Tuhan terjaga dari segala sakit penyakit. Tuhan juga jaga, lindungi, berkati. Jauhkan dari mara bahaya, virus, bakteri, dari apapun yang tidak berkenan, tidak baik. Jauhkan juga dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang butuh jalan keluar Tuhan beri jalan keluar. Yang lemah Tuhan kuatkan. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.